Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Pratama, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah pengantar manajemen dari pertemuan kedua hingga pertemuan ketujuh. Baik, yang pertama itu ada konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen. Manajemen adalah proses mencapai tujuan organisasi melalui pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan sumber daya manusia maupun non manusia. Fungsi-fungsi manajemen itu ada perencanaan atau planning, itu mencakup menetapkan tujuan dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Selanjutnya itu pengorganisasian, itu untuk mengatur sumber daya dan tugas agar dapat mencapai tujuannya. Selanjutnya itu pengarahan atau leading, itu untuk memotivasi dan memimpin tim untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau tujuan yang strategis. Selanjutnya ada pengendalian atau kontrol, itu untuk memantau proses dan memastikan tujuan yang tercapai. Materi yang kedua atau materi selanjutnya adalah manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab untuk memastikan, mengawasi atau mengarahkan kegiatan organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran manajer ialah yang pertama, perannya sebagai pemimpin, penghubung, dan sekaligus figur. Selanjutnya mengumpulkan, menyebarkan, dan memantau informasi. Perannya dalam mengambil keputusan yaitu mengatasi masalah, merespon krisis, membuat keputusan yang strategis. Keterampilan manajer yaitu keterampilan secara teknis, kemampuan khusus dalam bidang tertentu. Keterampilan interpersonal manajer, kemampuannya untuk berinteraksi dengan yang lainnya atau tim atau kelompok. Keterampilan untuk memahami konsep dan hubungan antar bagian suatu organisasi. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu lingkungan dan budaya organisasi serta bisnis internasional. Lingkungan organisasi itu adalah elemen internal dan eksternal yang mempengaruhi proses atau operasi organisasi. Lingkungan eksternal mencakup lingkungan makro, faktor ekonomi, politik, hukum, dan lingkungan alam dan teknologi. Lingkungan mikro mencakup pelanggan, pemasok, distributor, dan kompetitor atau pesaing. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi. Elemen budayanya yaitu simbol, cerita, bahasa yang digunakan dalam organisasi. Pengaruh budaya dalam
Bisnis internasional mempengaruhi perilaku karyawan, proses mengambil keputusan, kinerja organisasi. Bisnis bisnis internasional, tantangan bisnis internasional, ada perbedaan budaya, hukum, politik, dan teknologi di berbagai negara dan ekonomi. Adaptasi produk dan layanan, pengelolaan risiko, dan penerapan standar. Untuk selanjutnya materi yang keempat ya, atau yang materi yang terakhir itu tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam komitmen organisasi untuk berperan berikut serta dalam kesejahteraan sosial, budaya, dan lingkungan. Dimensinya ialah ekonomi untuk menghasilkan keuntungan yang sehat, mematuhi hukum dan regulasi, bertindak sesuai dengan prinsip dan etika moral, menyumbangkan kepada masyarakat dan lingkungannya. Etika dalam manajemen didefinisikan dalam prinsip-prinsip moral yang membimbing tindakan manajer. Aspek etika itu ada integritas, kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan tanggung jawab. Implementasi kode etik. Kode etik, pelatihan etik, kebijakan untuk memastikan perilaku yang baik dalam berorganisasi. Baiklah, mungkin sekian dari saya, materi dari saya. Saya Duta Pratama dengan NIM 23030442. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.